pernah saya kunjungin ada di Bilangan, Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Cideng. Dan nama kliniknya adalah Jakarta Vet Clinic. Nama dokter yang mempunggawai klinik ini adalah Dokter Gunawan Raharja. Mungkin dokter ini udah tidak asing lagi ya buat sebagian dari teman-teman sekalian, karena memang dokter ini termasuk dokter yang sering direkomendasi oleh beberapa orang karena beliau termasuk dokter yang teliti dan kalau memeriksa itu sangat mendetail dan dia bisa memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai penyakit atau diagnosanya, sehingga buat kita pemiliknya itu akan merasa puas karena kita kan penasaran sebenarnya apa sih yang menyebabkan sakit ini, mengapa dan bagaimana. Nah, beliau bisa menjelaskan dengan detail. Kliniknya sendiri itu berupa ruko ya, kalau nggak salah 3 lantai atau 4 lantai itu, dan fasilitasnya cukup lengkap, nyaman dan bersih. Dia juga bisa X-ray, bisa tes lab, bisa pemeriksaan medis, akupunktur, tusuk jarum ya buat hewan-hewan. Dan kemudian dia juga punya lab sendiri, jadi bisa tes darah di sana. Jakarta Vet Clinic ini juga mempunyai 2 cabang lainnya selain yang di Cideng. Yang satu itu ada di Jakarta Utara, itu di Kelapa Gading. Lalu yang satu lagi itu di Cempaka Putih. Jadi buat teman-teman yang lokasinya mendekati itu bisa konsultasi ke Dokter Gunawan. Selanjutnya, untuk klinik yang satu ini, personally saya tidak akan pernah lupa dengan klinik yang satu ini. Sebenarnya saya pergi ke sana itu karena dirujuk oleh dokter hewan lain yang tidak bisa, beliau kebetulan tidak bisa menangani kondisi yang dialami oleh waktu itu anjing saya. Oke, anjing saya waktu itu adalah dia patah tulang, kemudian ligamennya putus, jadi harus mendapatkan tindakan yang segera. Nah, dokter tersebut tidak bisa menangani, beliau merujuk ke klinik yang satu ini, yaitu klinik Dr. Kus. Klinik Dr. Kus ini berlokasi di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Wijaya Kusuma, Kompleks Departemen Kesehatan. Dr. Kus adalah seorang dokter senior yang sudah berpengalaman dari yang menangani masalah-masalah sederhana sampai dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang kompleks yang memerlukan bedah tulang dan penanganan yang serius. Bentuk dari klinik ini itu adalah tempat tinggal, jadi rumah rumah yang ada di daerah perumahan gitu ya, dan di bagian depannya yang dijadikan sebagai klinik. Dan berdasarkan pengalaman saya pada waktu saya operasi anabul saya itu dia tidak bisa dirawat inap, jadi klinik ini tidak menerima rawat inap. Jadi sesudah dilakukan tindakan bedah atau apapun, maka anabulnya harus dibawa pulang dan dirawat sendiri di rumah kita masing-masing. Jadi nanti setiap minggu dibawa kontrol balik ke beliau. Dokter Kus ini termasuk dokter yang sangat memperhatikan kesejahteraan hewan-hewan. Saya nggak akan pernah bisa lupa karena pada waktu saya bolak-balik ke tempat Dokter Kus, dia pernah memberikan petuah bagi saya. Dia bilang begini, kamu jangan pernah datang ke tempat saya kalau hanya ingin meminta saya untuk memotong ekor dari binatang, baik itu anjing atau kucing atau apapun, hanya untuk estetika belaka, karena hal itu adalah termasuk animal abuse. Jadi Dokter Kus sangat memperhatikan dan dia tidak mau melakukan hal-hal yang akan menyakiti hewan-hewan kesayangan Anda. Jadi buat teman-teman yang mungkin daerahnya tinggal di daerah Jakarta Selatan, gak ada salahnya juga untuk datang ke salah satu dokter yang sudah sangat senior ini. Nah, untuk yang satu ini sebenarnya bukan lagi disebut klinik nih teman-teman semuanya, tapi dia saking luasnya dia sebenarnya adalah rumah sakit. Namanya adalah Rumah Sakit Hewan Jakarta. Dia itu berdiri di atas tanah sebesar 5.000 meter persegi ya. Dan didirikan itu udah lama, dari kira-kira tahun 1993.
Lokasinya sendiri itu ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di belakang Kebun Binatang Ragunan. Sebelum pandemi itu saya tahu dia buka 24 jam. Jadi selain di Sunter yang 24 jam itu ada juga di Rumah Sakit Jakarta. Tapi mungkin setelah pandemi itu ada penyesuaian jam operasional ya. Secara fasilitas pastinya lengkap dan juga punya apotek sendiri. Aku punya akupunktur, punya peralatan medis lainnya yang cukup lengkap. Yang membedakan rumah sakit ini dengan klinik yang lainnya adalah mereka mempunyai layanan untuk kremasi dan pemakaman hewan. Jadi buat teman-teman yang kehilangan hewan kesayangan dan ingin memakamkan atau mengkremasi mereka, bisa pergi ke tempat ini. Saya juga pernah menguburkan satu ekor kucing saya yang meninggal di Taman Pusara Satwa mereka. Untuk klinik yang satu ini, saya pribadi belum pernah membawa anabul saya ke sana. Tetapi banyak dari teman saya itu mereferensikan abul anjing saya ini karena dia mengalami sakit kulit ya, untuk pergi ke dokter yang satu ini. Nama kliniknya adalah Pet Derm Clinic. Dari namanya udah jelas bahwa dia fokusnya adalah untuk menangani penyakit kulit, karena dokternya sendiri yaitu Dr. Herisman itu adalah seorang spesialis kulit gitu. Teman saya mengatakan bahwa di sana itu pengobatannya sifatnya holistik, jadi kayak dari makanannya harus diperhatikan, dari krimnya, dari vitaminnya, dari treatment sehari-harinya itu semua harus yang saling holistik, saling keseluruhan untuk menunjang kesehatan kulit ya. Dari sisi biaya itu berbeda dengan dokter-dokter pada umumnya karena mereka memang spesialis kulit di sana. Jadi buat teman-teman yang kira-kira punya masalah, anabulnya punya masalah dengan kulit, mungkin bisa coba nih ke dokter yang satu ini. Siapa tahu cocok. Oke, sobat semua, itu tadi ulasan singkat dari beberapa klinik dan rumah sakit yang ada di Jakarta ya. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semua dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.